Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث الصيام جنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lagi dan lagi tiada henti. Mari sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan pertolongan dan syafaat pada saat-saat memang kita butuh pertolongan itu, pada saat-saat kita sangat-sangat membutuhkannya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan beliau, yaitu baginda Nabi, memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini memasuki malam yang ke-8 atau 28 Pak? Ke-8 ya? Oh iya, belum mau cepat-cepat Idul Fitri aja udah gak sabar. Malam yang ke-8 ya. Kemarin saya malam Kamis, ini malam Kamis lagi ya, pas 28. Malam ke-8 ini saya rasa sudah mulai kita terasa banyak tantangan dan ujian. Ibarat orang kena hujan yang deras, maka dia butuh payung. Maka dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda as-siyamu junnah. Siam itu perisai. Siam itu tameng. Puasa itu tameng. Tameng perisai. Semakin besar tamengnya, semakin kokoh tamengnya, semakin aman kita, semakin kecil kemungkinan bagi kita untuk terkena musibah dan mudarat dari serangan di luar kita. Maka siam ini, puasa ini kata Nabi, sebagai perisai oleh orang-orang beriman manakala dia menjalankan dengan benar. Maka pesan Nabi yang pertama, fala yarfuth. Fala yarfuth. Apa yarfuth ini? Yarfuth ini perkataan dan perbuatan yang kotor, perkataan yang tidak berguna, yang mungkin sering kita lakukan dan sering kita ucapkan di luar bulan Ramadan. Mungkin kata-kata makian, segala jenis nama binatang mungkin sudah keluar dari lisan kita, atau mungkin tingkah laku perbuatan yang sering kita lakukan dengan bercanda, bergurau, yang mungkin di luar bulan Ramadan sering kita lakukan, tapi ketika itu kita lakukan di bulan Ramadan bisa berakibat fatal bagi kita. Karena situasi dan kondisi manusia kadang-kadang bisa diajak bersenda gurau, tapi ada kalanya tidak bisa. Padahal di hari biasa dia biasa kita digurauin, tapi satu kali dia tersinggung dan marah besar ketika kita bergurau. Kenapa? Karena mungkin moodnya lagi kurang. Orang dalam situasi puasa Pak, Masya Allah, ini cobaan luar biasa. Maka orang yang menjalankan puasa dengan benar, kata Nabi, fala yarfuth, jangan mengucapkan kata-kata kotor, jangan berdusta, aw amala bihi, apalagi mengamalkannya. Ada yang bilang monyet pun sampai nggak boleh, monyet kau.
apalagi mengamalkan amalan monyet. Apa amalan monyet, Pak, Bu? Rakus. Udah makan satu potong kue, makan lagi, kawan sebelah sampai nggak dapat. Nggak ada rasa mahabbah, nggak ada rasa kasih sayang. Ini perbuatan yarfuth namanya. Kapan lagi kita mau belajar untuk menjaga diri kita, menahan hawa nafsu syahwat kita, yang siang tadi kita diharamkan dari makanan yang halal. Makanan yang halal aja kita diharamkan memakannya, apalagi makanan yang sampai menyakiti hati saudara kita. Kawan memang belum pernah makan kue lupis umpamanya, udah diincar-incarnya dari tadi kue lupis tuh, wah ini ku makan lah nanti nih. Udah diincar-incar, kebetulan piring itu agak jauh pula. Datang kawan tadi lagi mengunyah, tangan kanannya udah ngambil, yang kiri masih megang, ngambil lagi kue lupis tuh, ditelannya, hilang syahwat kawan tuh, hilang surnya terus, sedih hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, fala yarfuth, jangan melakukan yarfuth. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi wala yaskhab, jangan melakukan perbuatan bodoh, perbuatan jahil, perbuatan orang-orang jahiliyah yang percaya kepada Allah tapi masih yakin dengan segala sesuatu yang lain bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Percaya kepada jimat bisa mendatangkan rezeki, yakin kepada sesuatu bisa mendatangkan manfaat, rezeki lancar, badan sehat, jauh bencana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah cukup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu kami mohon pertolongan. Ketika kita melakukan permintaan kepada sesuatu selain Allah, maka secara hakikat kita sudah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara syariat tidak, tetapi secara hakikat kita sudah mengiyakan bahwasanya selain Allah bisa membuat kita tenang dan nyaman, bisa membuat kita aman dari segala sesuatu, bisa mendatangkan rezeki yang lancar. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, andai kita mati pada saat itu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mati dalam keadaan kafir, secara hakikat kafir, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita besarkan siam kita, kita besarkan perisai kita. Dengan apa? Dengan apa membesarkannya? Tambah amal ibadah di bulan Ramadan. Tambah apa yang ditambah? Keyakinan di dalam amal ibadah, kekhusyuan di dalam ibadah, kenikmatan di dalam ibadah. Kalau hari ini, kalau di bulan ini kita beramal masih sama seperti bulan yang lain, masih ingin cepat selesai, maknanya kita belum mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah. Coba kita lihat Nabi kalau sholat, ya Allah, kenapa beliau bisa sholat dari mulai ba'da Isya kata Aisyah sampai Bilal hampir mengumandangkan azan subuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sholat pun seperti itu, qiyamul lailnya, dan hampir semua sahabat seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau beliau jadi imam, maka di dalam bacaannya ketika membaca surat Toha atau Al-Kahfi, ketika beliau menangis, suara tangisannya sampai terdengar saf yang paling belakang. Kenapa bisa? Padahal orangnya keras, orangnya tegas, orangnya kasar, orangnya beringas, tapi ketika berhadapan dengan Allah, berbincang dengan Allah, Masya Allah. Nah kita sholat ini hakikatnya kita berbicara dengan Allah. Maka hadirin yang mulia, ada satu kejadian memaknai kalimat khusyuk di dalam sholat, memaknai kalimat khauf al-ju'. Orang beriman kata Nabi, al-mu'min, orang beriman itu hendaklah berada pada khauf al-ju', rasa takut dan harapan yang besar kepada Allah. Ada satu orang anak perempuan pergi merantau. Di perantauan dia menikah, lantas dia punya anak. Maka di perantauan dalam keadaan susah, menikah di perantauan jauh dari orang tua, tidak punya sanak saudara, suaminya sakit, anak dua orang anaknya pun sakit,
Sementara di rumah nggak ada apa-apa makanan lagi, yang punya cuma satu buah handphone, maka dia tekan nomor ayahnya. Cuma itu yang dia hafal. Dia tekan nomor ayahnya, berdering telepon ayahnya, tit tit tit. Begitu dilihat oleh sang ayah, anak wanita tersayang menelepon, diangkat oleh ayahnya. Begitu diangkat oleh ayahnya, assalamualaikum nak, kata ayahnya. Nggak ada jawaban dari si anak. Apa yang ada? Kalimat sesegukan, menangis. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mendengar suara tangisan anaknya, ayahnya sudah tahu ini pasti ada masalah. Ini pasti ada masalah. Begitu suara tangisannya reda, sudah bisa mengontrol diri, maka ayahnya tanya, anakku sayang, ada apa nak? Pak, suamiku sakit, kedua anakku pun sakit, sementara di rumah kami beras pun udah nggak ada lagi satu muk. Ini kejadian nyata, hadirin yang mulia. Ini kejadian nyata yang disampaikan oleh satu orang ustadz kepada saya. Masya Allah, saya bilang, ini ternyata bisa diambil ibrah. Ketika kita melakukan sholat, artinya kita sedang menelepon Allah. Kita sedang menelepon Allah. Nomornya 24434. Itu nomornya. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Telepon Allah. Begitu kita telepon, kita angkat tangan berdoa sama Allah. Enggak usah ngomong, Allah udah tahu apa yang kebutuhan kita. Enggak usah ngomong, Allah sebenarnya udah tahu apa yang kita inginkan. Bahkan sebelum terbetik dalam hati kita yang mau kita sampaikan, Allah sudah tahu apa yang kita mau inginkan. Belum terpikir oleh kita lagi apa yang mau kita pinta. Belum kita pinta, belum kita pikirkan lagi. Maka hadirin yang mulia, menjalani bulan Ramadan ini, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, maka hendaklah ada perubahan dalam ibadah pada diri kita. Ibadah kita itu semakin nikmat. Baca ayat cuma 1 ayat, cuma 10 ayat umpamanya, tapi nikmat rasanya. Baca ayat nggak sampai 1 juz, cuma 10 ayat, tetapi nikmat rasanya. Kenapa? Karena diresapi artinya, tahu, dilihat artinya, diresapi maknanya. Maka banyak orang-orang non-muslim ketika membaca Al-Quran, yang dibacanya cuma terjemahannya saja, akhirnya masuk Islam. Ini betul ayat ini, pas dibukanya. Yang dibukanya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Hanya surat itu yang sering kita baca di dalam sholat. Surat yang pendek mampu membawa satu orang non-muslim ke dalam muslim. Subhanallah. Kenapa? Karena dia baca artinya, dia baca terjemahannya, sehingga tahu maknanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini karena kurang pemahaman di dalam mungkin membaca Al-Quran, memahami artinya, memaknai maknanya, maka wajar kalau kata Nabi SAW, jumudul ain, kering mata kita ini daripada tangisan. Kering mata kita ini, jumudul ain, kering mata, jarang menangis kepada Allah. Tapi kalau kita terkena cobaan dunia, ya Allah, nangisnya nggak tanggung-tanggung. Suami meninggal dunia, orang tua masuk rumah sakit, istri masuk rumah sakit. Sepupu saya kemarin 3 hari yang lalu, habis sebelum sahur jam 3 hari yang lalu, jam 3, usia 50 tahun, di atas saya sedikit, usia 53 tahun, dibawa, tiba-tiba kena serangan jantung, badan sehat, wah, kekar, lebih tegap dari saya lagi. Anak bibi saya, sepupu kandung, anak bibi masuk. Begitu masuk 3 hari rumah sakit, kurus kering badannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ya Allah. Dikirim foto sama saya, ya Allah, mitra sejati, di mitra sejati, masih di ruang ICU, masih di ruang ICU. Maka bersyukur kepada Allah,
kita masih dalam keadaan seperti ini, masih diberikan taufik oleh Allah kemari dapat beribadah kepada Allah, maka kita berfikir, ya Allah, ibadah apa yang bisa ku tambah ya Allah. Jangan berpikir untuk mengakhirkan ibadah, jangan berpikir untuk menyegerakan ibadah ini, jangan. Setiap detik kita berada di sini, ampunan Allah terus datang sama kita. Setiap detiknya kita duduk di sini, terus ampunan Allah datang sama kita. Maka jangan kita berpikir untuk menyegerakannya di bulan Ramadan ini, pengen cepat pulang. Rugi hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Keras hati kita. Kenapa? Karena kurang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yarfus yang kita lakukan, mulut kotor yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, itu membuat hati kita keras. Maka pesan Nabi, kalau ada orang ngajak kita berantem, apa pesan Nabi? Bilang sama dia, aku sedang berpuasa. Bahasa Arabnya inni shaim. Inni shaim. Hei, kau ini kurang ajar, semalam begini-begini. Hadapin dia, inni shaim. Bilang, tapi jangan satu kali. Kata Nabi, marratain, berkali-kali. Jadi kalau ada orang ngajak berantem, kau kurang ajar semalam begini-begini, inni shaim, inni shaim, inni shaim, inni shaim. Maka dia pikir, oh ini kawan ini udah putus surat saraf ini, akhirnya nggak jadi berantem. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, seperti itu kita ini. Jumudul ain min qaswatil qalbi. Keringnya mata kita ini disebabkan hati kita yang keras. Maka sekali-sekali dilembutkan Allah hati kita. Sekali-kali dilembutkan Allah hati kita dengan apa? Dengan cobaan. Cobaan dunia kadang-kadang lembut hati kita, nangis mata kita. Dengan sakit, dengan meninggal, dengan kehilangan, kecurian. Kalau pada saat itu diberikan nasihat, udahlah, kau udah meninggal orang tuamu, ke masjid lah. Ya Ustaz, ya Ustaz, nanti datang ke masjid maghrib lah. Ya siap Ustaz. Kita tengok maghrib di masjid, hadir dia, Masya Allah. Isya ada, besok subuh ada, Masya Allah. Udah senang hati kita. Sampai besok, lusa udah gak nampak lagi batang hidungnya. Lusa gak nampak lagi batang hidung. Kenapa? Udah balik keras lagi hatinya. Balik keras lagi, gak datang terus. Kalau dia datang terus ke masjid, mudah-mudahan lembut terus hatinya. Tapi karena dia nggak datang lagi, akhirnya keras, balik keras lagi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita di bulan Ramadan ini, beri kemaafan kepada siapa saja. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebelum tidur, baca doa 15 kali kalau bisa. 15 kali. Maaf, itu selawat untuk jumpa sama Nabi. Ini kalau mau tidur baca 4 kali aja. 4 kali baca doa, maka disejajarkan derajatnya, kata Nabi, sejajar derajat para wali. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Ya Allah, ampunkan semua umat Muhammad, termasuk tetangga kita yang memfitnah kita. Kan umat Muhammad juga itu, umat Nabi Muhammad. Termasuklah orang yang telah mengata-ngatai kita. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, yang pertama. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma astur ummata Muhammad. Allahumma jebur ummata Muhammad. 4 kalimat dibaca 4 kali. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, pakai li yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat enggak pakai lagi. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma arham ummata Muhammad. Yang ketiga, Allahumma astur ummata Muhammad. Yang keempat, Allahumma jebur ummata Muhammad, perbaiki umat Muhammad. 4 kalimat ini dibaca 4 kali setiap hari, minimal sekali aja. 4 kali dibaca dalam 1 hari, maka Allah naikkan derajatnya sejajar dengan para wali. Apa karomah para wali? Kalau minta sesuatu langsung dikabulkan sama Allah. Kalau minta sesuatu pasti diijabah sama Allah. Kalau kita lihat riwayat para wali-wali yang 9, ya Allah, air sungai yang dari timur ke barat bisa berubah dari barat ke timur. Itu karomah dulu. Kalau kita nggak usah sampai begitu kali, nggak usah sampai gitu kali. Minimal suami yang mau marah nggak jadi marah, minimal. Atau sebaliknya, istri yang mau ngamuk, ya Allah, nggak jadi ngamuk. Atau minimal yang kecil-kecil aja, mau ke masjid hujan deras, ya Allah, redakanlah hujan ini. Kebetulan nggak ada payung, tapi kalau ada payung pakai payung lah.
Kalau ada mantel pakailah, iya kan? Orang dikasih fasilitas. Tapi kalau nggak ada, mana tahu terjebak. Didoakan, ada doanya insyaallah. Lain kali pada pertemuan yang lain insyaallah kita kaji kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.